Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga berkah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para bakti lovers, dimanapun kalian berada, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk mendengarkan curhatan saya tentang pendidikan Pancasila. Ya, pada kesempatan yang lalu, pada bagian opening telah saya sampaikan bahwa kita memulai curhatan saya ini adalah dengan pengantar terlebih dahulu. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu akan lebih indah jika terdapat pengantarnya terlebih dahulu. Kita tahu bahkan saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pun ada pengantarnya terlebih dahulu, ada adabnya sebelum kita berdoa. Jadi kita kan tidak mungkin ujuk-ujuk langsung bilang, ya Allah berikanlah hambamu ini pacar yang banyak. Itu kan tidak langsung begitu ya teman-teman lovers, tapi ada pengantarnya dahulu ini agar kita memiliki kesiapan batin saat berkomunikasi dengan sang Khalik sebelum akhirnya kita menyampaikan maksud yang sebenarnya itu. Jadi kalau kita berdoa kan biasanya kita membaca Asmaul Husna dahulu, yaitu dengan memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang ada kaitannya dengan hal yang kita minta. Misalnya jika kita meminta ilmu pengetahuan, ya biasanya bisa kita awali dengan ya alim atau wahai yang maha mengetahui, atau ya hakim atau wahai yang maha bijaksana. Kemudian misalnya kalau kita memohon ampun, biasanya bisa kita awali dengan ya Ghafur atau wahai yang maha pengampun, atau ya Rahim, wahai yang maha penyayang. Pokoknya ada pengantarnya dulu, kemudian kita biasanya membaca kalimat tauhid yang mengekspresikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca sholawat untuk Nabi dahulu, kita mendoakan pemimpin terdahulu, barulah kita berdoa untuk diri kita. Jadi ada adab dan ada tahapannya dalam segala hal. Kemudian kita mulai bab pengantar Pancasila dahulu, sesuai yang saya jelaskan kemarin bahwa dasar adanya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah karena ada hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Pada pasal 35-nya menyebutkan bahwa kurikulum di perguruan tinggi wajib memasukkan pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, dan bahasa Indonesia. Hal ini berarti bahwa bisa dikatakan bahwa Pancasila berlaku sebagai dasar pendidikan nasional atau kerohanian dalam pendidikan nasional, apapun ilmunya, apapun bidangnya, apapun studinya. Yaitu bahwa kegiatan pendidikan nanti diharapkan dapat membentuk karakter dari mahasiswa. Jadi karakter building. Jadi karakter seperti apa? Yaitu karakter yang Pancasilais, karakter yang merupakan bersumber dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi bukan yang kebuli-bulian gitu. Jadi apapun hasilnya, apapun outputnya, baik jadi dokter ataupun jadi ahli komputer, misalnya itu muaranya adalah muara untuk membentuk karakter mahasiswa yang Pancasilais. Setelah keluar dari universitas atau keluar dari perguruan tinggi, menjadi seorang profesional, menjadi seorang akademisi, menjadi seorang praktisi, menjadi seorang peneliti, itu akan memiliki jiwa-jiwa perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Itulah maksud bahwa Pancasila sebagai dasar dari pendidikan nasional. Kemudian diharapkan setelah selesai dari bab pengantar ini,
teman-teman Bakti Lovers akhirnya dapat menjawab pertanyaan ini. Perlukah pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi? Perlukah? Kita mulai terlebih dahulu. Nah, jadi itu tadi antara lain tujuan dari pendidikan Pancasila untuk karakter building, sedangkan tujuan umumnya adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita akan mempunyai status yang sama apapun bidangnya, apapun profesi kita mempunyai status yang sama selain status kita sebagai makhluk sosial, yaitu sebagai makhluk yang hanya bisa melangsungkan hidupannya jika kita melakukan interaksi dengan makhluk yang lain, kita saling bekerja sama dengan makhluk lain. Nah, selain sebagai makhluk sosial, kita juga merupakan warga negara atau anggota dari suatu negara. Kita merupakan warga negara Indonesia. Maka dari itu, tetap diperlukan wawasan tentang kewarganegaraan, wawasan tentang dasar-dasar negara, yang pengetahuan umum tersebut antara lain bisa didapat dari pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Jadi secara umum, untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi kita semua, bagi kita sebagai warga negara, anggota suatu negara. Kemudian yang kedua, pendidikan secara umum tujuannya adalah untuk menumbuhkan perilaku cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa. Jadi diharapkan teman-teman Bakti Lovers nantinya bisa lebih cinta terhadap bangsa Indonesia, karena ya jangan sampai teman-teman sudah menjadi dokter, sudah menjadi ahli komputer, sudah menjadi ahli matematika, ahli peroketan, tapi nantinya setelah sukses hanya ingin kabur ke luar negeri, misalnya ingin pindah menjadi warga negara Amerika, menjadi negara Swiss, dan lain-lain, karena itu tentu saja bukan harapan diadakannya pendidikan oleh negara Indonesia ini, karena tidak sesuai dengan harapan-harapan dari masyarakat Indonesia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa keputusan kita bukan hanya berdampak pada kita sendiri, tapi juga ada masyarakat di sekitarnya. Ada harapan dari masyarakat terhadap kita agar kita bisa lebih memajukan bangsa ini, masyarakat dan bangsa ini. Jadi itulah antara lain agar juga tumbuh perilaku cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa. Kemudian secara khusus tujuan pendidikan nasional seperti yang terlihat untuk membentuk manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa, secara kreatif, cerdas, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif. Selain itu juga sehat jasmani dan rohani, berjiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, kesetia kawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap mengabdi jasa pahlawan, dan berorientasi ke masa depan. Jadi seharusnya setelah teman-teman mendapatkan pendidikan apapun itu, seharusnya teman-teman sudah mendapatkan poin-poin ini semua. Jika tidak mendapatkan ini, berarti ada yang salah dengan proses pendidikan nasionalnya teman-teman. Kemudian yang menarik adalah salah satu outputnya atau tujuannya adalah kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa pahlawan dan berorientasi ke masa depan. Jadi diharapkan teman-teman itu tetap menghargai sejarah, karena kita tahu ya, Bakti Lovers, bangsa Indonesia ini dilahirkan atau dibentuk dari keringat dan darah para pahlawan kita. Akhirnya kita bisa mengenyam pendidikan, kita bisa hidup layak seperti manusia ini adalah karena perjuangan dari para pahlawan kita. Maka itu kita harus jangan sampai meremehkan sejarah. Kita juga harus tahu sejarah bangsa, kita juga harus menghargai para pahlawan, seperti ya pepatah internasional menyatakan bahwa negara yang besar adalah negara yang
menghargai jasa para pahlawannya. Jadi diharapkan dengan pendidikan ini kita lebih menghargai sejarah, karena kita dapat mengambil banyak manfaat dari sejarah itu. Selain itu, selain kita sejarah, kita juga tetap harus berorientasi ke masa depan. Itulah yang diharapkan output dari teman-teman untuk menjalankan pendidikan nasional ini. Jadi itulah output yang diharapkan pada mahasiswa seusai mempelajari pendidikan Pancasila, yaitu selain mahasiswa dapat mengerti dan menghayati tentang Pancasila yang benar, juga diharapkan mahasiswa dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, selain itu juga diharapkan kita sebagai golongan intelektual turut mengamankan Pancasila dari segala macam bahaya dari manapun datangnya. Karena kita mengamalkan kan berarti kita turut melestarikan. Dan jika ada fenomena-fenomena yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila yang benar tadi, kita diharapkan untuk bisa aktif, bisa responsif mengamankan Pancasila dari fenomena-fenomena tersebut. Itulah outputnya. Kita lanjutkan teman-teman bagi lovers tentang sumber pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu secara historis, seperti yang saya katakan tadi, kita jangan sampai meremehkan sejarah. Kita jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu menurut Pak Karno pernah bilang seperti itu, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena di dalam sejarah mempunyai fungsi yang penting dalam membangun kehidupan bangsa agar lebih bijaksana di masa depan. Jadi jangan meninggalkan sejarah karena agar kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam membangun negara ini di masa depan. Sedangkan menurut Cicero juga Historia Vitae Magistra, atau sejarah bisa memberikan kearifan. Seperti istilah umum bahwa menyebutkan bahwa sejarah merupakan guru kehidupan. Jadi kita bisa mendapat manfaat yang banyak dari mengkaji sejarah. Kita bisa mengambil pelajaran ataupun hikmah dari peristiwa-peristiwa di masa lalu, baik peristiwa dalam negeri atau nasional maupun sejarah-sejarah yang dialami oleh negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, baik itu sejarah keemasannya, baik itu sejarah kebagusannya maupun sejarah kemerosotannya atau keruntuhannya. Kita bisa mengambil hikmah dari itu. Contohnya saja di sejarah nasional dalam negeri, kenapa kok kita bisa dijajah selama 350 tahun ya. Kita pernah dijajah 350 tahun, bayangkan, itu lama sekali. Itu dari Hokage pertama Hashirama sampai Hokage ke-7 Naruto, itu sampai 7 generasi Hokage kita menjadi budak dari bangsa lain yang lebih sedikit, bangsa yang lebih kecil dari kita bisa menjajah kita selama itu. Itu kenapa kok bisa terjadi demikian? Nah, ini kita juga harus belajar dari sejarah tersebut. Yaitu antara lain adalah karena pada saat itu, mengapa sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Karena saat itu kita bersifat kedaerahan. Kemudian karena saat itu kita kurang adanya persatuan. Kemudian kita kalah dalam segi penguasaan ipteks, termasuk dalam bidang persenjataan. Kemudian kita juga saat itu mudah dipecah belah. Maka dari itu kita juga harus belajar dari hikmah yang terjadi. Kita saat ini jangan mudah untuk dipecah belah. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya,
Kenapa kita tidak bisa menangkal invasi asing? Karena dari daerah satu dan daerah lainnya itu masih mengadakan perlawanannya sendiri-sendiri, tidak secara kompak, tidak secara serempak melawannya itu. Jadi misalnya daerah A melakukan penyerangan, karena hanya satu daerah maka bisa ditepis oleh penjajah dengan mudah. Setelah daerah A kalah, baru daerah B menyerang. Jadi karena satu persatu itu, kalau misalnya daerah A dan daerah C dan daerah D menyerang bersama-sama, kemudian para penjajah melakukan perjanjian damai dengan negara C ini agar penjajah bisa lebih fokus melawan negara D. Maksud saya daerah D. Setelah daerah D kalah, barulah penjajah tersebut melanggar perjanjian damai dengan daerah C, kemudian menyerang daerah C. Jadi seperti itulah akhirnya daerah-daerah kita bisa dikalahkan, bisa dikalahkan perlawanannya karena kita tidak kompak, kita tidak serempak dalam melawan penjajah. Jadi itulah kita harus belajar bahwa kita harus lebih adanya persatuan. Di saat ini kita harus lebih bijaksana, kita harus mempertahankan persatuan. Kita jangan bersifat kedaerahan karena kita harus memikirkan secara skala nasional. Ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman bagi seluruh daerah NKRI. Begitu juga secara sosial, ancaman terhadap satu golongan, misalnya golongan buruh, itu sama saja dengan menyakiti hati seluruh warga negara Indonesia. Jadi kita jangan hanya, itu kan hanya untuk buruh. Saya kan bukan buruh. Iya, kamu sekarang bukan buruh, tapi kalau anakmu besok jadi buruh bagaimana? Atau saudaramu jadi buruh. Jadi kita harus tetap bersatu, jangan sampai kita dipisah-pisahkan karena status dan lokasi gitu. Kemudian kenapa kita kalah adalah karena penguasaan ipteks kita dulu masih rendah, jadi kita harus meningkatkan pendidikan kita. Jangan sampai kita tertinggal dengan teknologi di luar negeri semakin maju, kita juga harus bisa selalu up to date dan lebih bagus lagi bisa lebih maju dari perkembangan teknologi luar negeri. Jadi pendidikan kita juga harus ditingkatkan setelah kita merdeka menjadi negara Indonesia ini. Kemudian kita juga jangan mudah dipecah belah. Karena kita tahu kita 350 tahun dijajah itu karena kita dipecah belah. Jadi daerah A dengan daerah B saling diprovokasi agar saling berperang. Padahal yang senang siapa? Yang senang provokatornya itu. Provokatornya adalah ya para suspektor itu, para impostor itu, para penjajah itu yang senang melihat kita dipecah belah, melihat kita saling berkelahi. Di Divide et Impera gitu. Jadi dari situ kita harus belajar dari pengalaman sejarah untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Itulah pentingnya kita memahami sejarah. Itu sumber pendidikan Pancasila secara historis. Kita lanjutkan secara sosiologis. Sumber Pancasila sosiologis kan berarti dari masyarakat gitu ya, teman-teman Bagi Lovers, kehidupan antar manusia. Jadi menurut Kailan bahwa Pancasila ini bukan hanya hasil konseptual dari satu orang saja, bukan. Namun melainkan merupakan hasil karya besar atau masterpiece dari seluruh bangsa Indonesia sendiri. Yang diangkat dari nilai-nilai cultural atau nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Jadi Pancasila itu adalah ditemukan oleh para pendiri bangsa melalui perenungan secara filsafatis, merenung yang lama melalui kajian refleksi filosofis untuk mencari apa saja sih nilai-nilai yang kita anggap baik
oleh bangsa Indonesia ini sejak zaman dahulu kala, sejak zaman nenek moyang kita dulu itu apa yang menjadi nilai-nilai kebaikan dari bangsa Indonesia. Kemudian setelah ditemukan nilai-nilai tersebut dirangkum menjadi Pancasila kita saat ini. Jadi itulah maka menurut Kailan bisa disebut Pancasila merupakan milik bangsa Indonesia karena digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi Pancasila merupakan masterpiece karya bangsa Indonesia. Karya bangsa Indonesia berarti bukanlah milik satu orang saja, bukanlah milik satu organisasi saja, bukanlah milik satu partai saja, bukanlah milik satu rezim kekuasaan saja, bukan milik suatu kekuasaan pemerintah saja, melainkan Pancasila adalah milik bangsa Indonesia. Gitu. Jadi bahkan founding fathers Pak Soekarno saja pernah menyampaikan bahwa kenapa diucapkan terima kasih kepada saya, kenapa saya yang diagung-agungkan. Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian 5 mutiara yang saya gali tersebut saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa Pak Karno pun menolak untuk dikatakan sebagai pencipta Pancasila itu. Jadi itulah, jadi Pancasila merupakan milik bangsa Indonesia sendiri karena telah bersumber dari sosiologis bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian mahasiswa sebagai agent of social control, kita sebagai golongan intelektual atau golongan terdidik disebut sebagai agent of social control atau agent pengendali sosial. Yaitu maksudnya adalah bahwa kita diharapkan untuk bisa turut berpartisipasi menjaga terpeliharanya perilaku yang tetap mengacu pada nilai-nilai Pancasila di masyarakat kita. Seperti yang saya katakan di awal tadi, tujuan dari pendidikan ini adalah agar kita juga mempunyai sifat yang responsif terhadap perilaku-perilaku di luar nilai-nilai Pancasila atau fenomena-fenomena yang terjadi di luar sana gitu. Kita juga harus mengamankan Pancasila ini. Jadi fenomena-fenomena yang menunjukkan lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai dampak dari Pancasila sudah tidak dijalankan secara benar lagi, antara lain adalah adanya disintegrasi misalnya. Disintegrasi atau perpecahan itu. Disintegrasi atau perpecahan bukan hanya berbentuk adanya pemberontakan ingin melepaskan diri dari NKRI saja, bisa diawali dari benih-benih disintegrasi atau benih-benih ketidaksetiaan itu, benih-benih kekecewaan terhadap NKRI. Contohnya saja, ini masa disintegrasi adalah karena adanya primordialisme yang negatif. Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang primer atau pertama, yaitu yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkaran pertamanya yang dia dapat dari daerah pertamanya. Nah, ini sebenarnya primordialisme ini bagus untuk kebudayaan, untuk melestarikan budaya. Namun jika sudah menjadi terlalu negatif, ini justru akan sulit untuk mencapai kesatuan atau nasionalisme. Malah justru akan menunjukkan terjadinya integrasi atau persatuan nasional. Nah, sehingga seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia bukan hanya terdiri dari
daerah A atau orang B atau orang C saja, tapi kita adalah bersatu sebagai bangsa Indonesia, bukan hanya daerah A, daerah B, daerah C saja. Kemudian sifat primordialisme ini yang negatif akan menghasilkan turunannya dengan apa yang dikenal dengan etnosentrisme atau paham kedaerahan yang membanding-bandingkan budaya daerah lain. Jadi dia menganggap bahwa budaya miliknya sendiri itu yang paling baik, terlalu mengagung-agungkan daerahnya sendiri dibandingkan daerah lain dianggap dijelek-jelekan, dianggap kurang berbudaya atau masih jelek atau masih kalah dibanding daerahnya sendiri. Itulah bisa menyebabkan disintegrasi juga. Ini contoh-contohnya saja yang bisa menyebabkan disintegrasi. Padahal kita tahu kita akhirnya bisa merdeka setelah 350 tahun dijajah adalah karena persatuan dan kesatuan. Karena kita mempunyai satu identitas, yaitu negara Indonesia. Kemudian fenomena terkikisnya Pancasila yang lain adalah misalnya adanya korupsi. Maraknya korupsi, saya pernah bilang ya teman-teman Bakti Lovers bahwa adanya korupsi ini setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan korupsi. Apa itu? Dua faktor itu, yang pertama adalah karena adanya keadaan yang memaksa. Kemudian yang kedua adalah karena ya memang sifat dari individu tersebut adalah serakah, rakus, atau individualis dan hedonisme. Jadi sudah mempunyai banyak uang tapi masih ingin mengumpulkan lebih banyak uang, sehingga dia mencuri dari uang rakyat meskipun dia sudah punya banyak uang, tapi dia masih egois, masih rakus, sehingga dia melakukan korupsi. Kemudian kalau contoh faktor keadaan yang memaksa, misalnya kalau saya contohkan, ada kepala daerah atau ada individu yang ingin mencalonkan sebagai kepala daerah, kemudian harus dimintai mahar oleh partai politik yang jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya besar, harus menyerahkan mahar, sehingga seakan perpolitikan kita ini berbiaya besar. Jadi bisa di rasio saja, jika kalau hanya untuk menjadi kepala daerah saja harus mengeluarkan uang 1 miliar misalnya. Tentunya kita sebagai penduduk biasa, kita tidak dapat percaya bahwa dia saat beneran menjadi kepala daerah, yang dipikirkan hanyalah kepentingan rakyat. Kita tidak bisa percaya itu karena dia sudah berkorban banyak untuk bisa mencapai kepala daerah. Kalau secara rasio saja, bakalan setelah menjadi kepala daerah, yang dipikirkan hanyalah tentang balik modal. Nah, balik modal, bagaimana kalau ada permintaan izin untuk menambang, tinggal di yes saja, asalkan ada amplopnya. Itu kan kita sering berpikir seperti itu. Kalau kita sudah mengeluarkan banyak biaya, banyak upaya untuk mendapatkan suatu posisi, kan kalau secara rasio saja pasti orang tersebut ingin mendapatkan keuntungan, paling tidak balik modal gitu kan. Jadi bagaimana bisa kita percaya kalau perpolitikan di negara ini masih politik berbiaya mahal? Itu sangat itu antara lain contoh dari faktor-faktor korupsi. Jadi ingin saya tekankan lagi bahwa kalau saya bilang korupsi itu adalah paham. Korupsi adalah paham. Jadi bagaimana cara menanggulangi korupsi? Ya paham dilawan dengan paham. Paham korupsi dilawan dengan paham nasionalisme, dilawan dengan paham religius, paham keagamaan. Jadi tidak bisa korupsi dilawan dengan hanya hukum saja, hanya aturan saja, karena korupsi itu paham. Bisa jadi kita saat
menjadi mahasiswa ini kita bilang teriak-teriak anti korupsi, anti anti suap, korupsi itu tikus, kita menjelek-jelekan dengan para wakil rakyat di sana. Bisa jadi karena kita belum pernah melihat uang 1 miliar di hadapan kita saja, makanya kita bisa melihat seperti itu, karena korupsi itu paham. Jangan-jangan kita setelah menjadi DPR, setelah menjadi wakil rakyat, akhirnya bisa tergoda juga, karena kita semua ini adalah calon-calon koruptor. Karena korupsi itu adalah paham, maka dari itu paham harus dilawan dengan paham. Kita harus lebih meningkatkan paham nasionalisme kita lebih meningkatkan paham religius kita, agama kita sosialisme kita. Kalau kita mendapat banyak uang, banyak modal, contohkan saja dapat banyak kekayaan dari bangsa Indonesia, kemudian kita kabur ke luar negeri, kita menjadi apa di luar negeri? Bangsa Indonesia itu kalau ada bule, lihat kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Itu jangan sampai bangsa Indonesia ini dikenal buruk oleh bangsa asing. Kita sudah pembabat hutan tercepat nomor 1 di dunia. Kita sudah jadi negara indeks korupsinya berapa. Jangan sampai kita kan punya, jangan malu lah kita dicap jelek di negara internasional. Jadi kita harus meningkatkan nasionalisme kita. Kemudian kita lanjutkan saja ya, bagi lovers, itu curhatan saya. Kemudian fenomena trigger Pancasilanya berikutnya adalah misalnya tentang terorisme. Nah, jadi ini adalah bentuk bahwa nilai Pancasila harusnya kita menjadi pemeluk agama yang egaliter. Pancasila mengharapkan seperti itu. Pancasila mengharapkan kita menjadi pemeluk agama yang egaliter, walaupun egaliter itu apa? Egaliter adalah kita memandang setiap orang itu adalah merupakan sederajat. Tidak ada orang berhak untuk menjelekkan agama orang lain. Tidak ada yang berhak untuk menjelekkan, tidak ada yang berhak untuk dijelekkan, karena kita adalah sederajat. Kita sama-sama mempunyai kehormatan yang sama di mata Tuhan Yang Maha Esa. Yang membedakan adalah ya ketakwaan dan keimanan kita, tapi kita tidak mempunyai hak untuk menjelekkan agama lain. Jadi seorang pemeluk agama egaliter adalah dia melihat orang lain agama berbeda itu, kita tak memandangnya sederajat, kita harus menghormatinya sebagai sesama manusia, menghormatinya sebagai manusia yang sederajat, tidak lebih rendah dari kita. Itulah yang diinginkan Pancasila dari sila pertamanya. Jadi itulah karena seringkali terorisme disangkut pautkan dengan agama tertentu. Nah, kita lanjutkan saja teman-teman. Kemudian fenomena terkikisnya nilai-nilai Pancasila yang terjadi adalah dekadensi atau kemerosotan moral. Misalnya saja di sini terlihat adalah masalah tawuran yang tidak sesuai dengan Pancasila. Saya sebutkan lagi bahwa kita akhirnya bisa merdeka, akhirnya menjadi bangsa Indonesia setelah 350 tahun dijajah adalah karena kita akhirnya bersatu. Namun ini fenomena-fenomena yang terjadi dalam bentuk kecilnya, kita sudah melihat banyak anak-anak pelajar yang terlalu kedaerahan, bisa tawuran antar pelajar, tawuran antar daerah karena ya. Jadi inilah yang fenomena-fenomena yang terjadi di mana nilai-nilai Pancasila sudah mulai ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Jadi saya tanya,
menurut teman-teman Baki Lovers, apakah Pancasila di masa sekarang dan masa depan ini masih diperlukan atau tidak gitu? Menurut Baki Lovers bagaimana, bisa dikasih argumentasi sendiri. Jadi kira-kira apakah Pancasila masih diperlukan dalam pendidikan nasional atau tidak? Gitu. Oke, kita lanjut teman-teman Baki Lovers. Sumber Pancasila dari segi yuridis, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan hukum yang dikeluarkan di negara ini harus sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Jadi kalau ada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dia lebih ke ideologi kapitalis misalnya, tentu saja itu akan menimbulkan konflik di dalam negeri, akan menimbulkan banyak perlawanan dari dalam negeri, dan sudah sepatutnya dilakukan uji material di Mahkamah Konstitusi, karena setiap produk perundang-undangan harus sesuai dengan sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila. Memang Mahkamah Konstitusi adalah menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, tapi bahkan undang-undang dasar pun secara hierarki berada di bawah Pancasila. Jadi kalau ada undang-undang yang terlalu tidak sesuai dengan nilai Pancasila, misalnya ada peraturan harus memakan babi misalnya, agar harga daging ayam itu rendah, maka harus beralih ke babi. Tentu saja itu akan banyak konflik dan undang-undang tersebut akan mati atau tidak dilaksanakan secara sosial, tidak mempunyai penegakan hukum secara sosial, karena undang-undang tersebut tidak bersumber dari Pancasila. Jadi sudah seharusnya jika ada peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, karena Pancasila adalah nilai-nilai yang bangsa Indonesia anggap baik, maka kita harus menolaknya. Kita juga harus menjaga tadi itu, kita harus mengamankan Pancasila, kita melakukan uji ke Mahkamah Konstitusi. Udah berapa lama ini? Baik. Terima kasih untuk Baki Lovers sudah mendengarkan curhatan saya. Saya mohon pamit dahulu. Untuk versi 1 saya akhiri sampai sini. Jika ada saran dan komentar bisa dituliskan di kolom komentar di YouTube di channel saya, ataupun di aplikasi podcast saya. Baik, saya akhiri untuk versi 1. Terima kasih banyak untuk perhatiannya teman-teman Baki Lovers. Sampai bertemu lagi di kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.